Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala rahmat kasih sayangnya, atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya, sehingga kita masih bisa diberi umur, diberi kesempatan untuk hidup, untuk menghirup udara di dunia ini, dan kita masih diberi kekuatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan semua anugerah ini untuk ketaatan, untuk ibadah, menjalankan perintahnya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita apa yang telah kita laksanakan bersama, salat maghrib berjamaah ini, semoga menjadi salah satu wujud rasa syukur kita yang terbaik, yang diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama ini, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an ini, membimbing manusia menuju jalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan caranya menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada cara, tidak ada jalan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang setia, yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, melestarikannya, menjaganya, menjadikan sebagai panutan. Semoga kita menjadi umat yang dicari-cari kelak, yang diberi syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih membahas tentang akibat-akibat buruk bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akibat yang diterimanya adalah dia terputus hubungannya dengan sang penciptanya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang memberinya rizki, yang mengelola, yang mengurusi alam semesta ini. Kalau orang bermaksiat, maka seakan-akan dia tidak mau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjauhinya, menjadikan jarak antara dia dengan Tuhannya, menjadikan dia semakin jauh, menjadikan dia orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, putus hubungannya dengan sang pencipta, zat yang maha melindungi, yang semuanya butuh kepadanya, yang semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 112, orang yang bermaksiat, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu mengingkari nikmat-nikmat Allah, diliputi kehinaan, rendah dia di mata Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimud dhillatu aina ma suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas wa ba'u bighadabim minallah wa duribat alaihimul maskanah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, ini orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi yang menentang Allah dan Rasulnya, dimanapun mereka berada, duribat alaihimud dhillah, mereka akan selalu diliputi kehinaan, rendah di mata Allah Subhanahu wa taala karena menentang perintahnya. Orang Yahudi kalau diberi perintah berlawanan dengan orang beriman. Kalau orang beriman cirinya
ketika ada perintah Allah dan Rasulnya, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Orang-orang ahli kitab ini, orang Yahudi ini, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata sami'na wa asaina. Lah kami dengar, tapi kami maksiat, kami ingkari, kami tentang, kami lawan. Betapa beraninya orang-orang seperti ini menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengatakan wa id akhadna mitsaqahum, di dalam surat Al-Baqarah ayat 93, wa id akhadna mitsaqahum wa rafa'na fawqahumut tura. Sampai orang Yahudi ini, ketika kami ambil perjanjian dengan mereka, dan ketika diambil perjanjian itu sampai gunung itu diangkat di atas mereka, kamu menolak, kamu mengingkari, ini ditimpakan kepada kalian, orang-orang Yahudi. Wa id akhadna mitsaqahum, ketika kami ambil perjanjian dengan kalian, orang-orang Yahudi. Wa rafa'na fawqakumut tura, kami angkat gunung di atas kalian, mereka di bawah. Kalau kalian membangkang, ini habis kalian, ditimpa oleh gunung itu, hancur, selesai urusannya. Wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Maka mereka diberi perjanjian, ambillah apa yang telah diberikan kepada kalian, kitab Taurat. Ambil, bukan hanya diambil, tapi ditaati, dilaksanakan hukumnya, dipraktekkan, dijadikan pedoman. Biquwwah, ambil dengan kuat, laksanakan dengan sungguh-sungguh, jadikan dia pedoman, jadikan dia jalan hidup kalian. Wasma'u, dengarkan perintah Allah, dengarkan perintah Rasulnya. Tapi apa yang mereka lakukan? Qalu sami'na wa asaina. Mereka mengatakan kami dengar, kami tidak taati, kami maksiat, kami ingkari. Makanya mayoritas, bahkan ada yang mengatakan 2/3 dari Al-Quran itu ceritanya tentang kisah-kisah orang terdahulu. Dan cerita yang paling banyak orang-orang Yahudi ini, ahli kitab ini. Kenapa? Ternyata urusan dengan mereka tidak selesai sampai hari kiamat. Bahkan sampai sekarang, kita hadapi sekarang yang terjadi di dunia ini, semua kekacauan, bencana, apalagi perpecahan, peperangan, yang mereka siapa? Mereka. Hanya segelintir orang-orang Yahudi ini yang mengotak-atik, membolak-balikkan urusan dunia ini. Bukan hanya satu negara pengen merusak suatu negara, dia kirim orang-orang yang merusaknya, dari intelijennya, dari ekonominya, dari pendidikannya. Orang-orang seperti ini yang mereka mengatakan ketika diberi perintah oleh Allah, sami'na wa asaina, kami dengar, kami maksiat, kami tidak taati. Itulah orang-orang Yahudi. Na'am wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufri. Mereka menjadikan cinta kepada menyembah. Ketika ada Nabi Musa, ketika hanya ditinggal sebentar Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai menyembah patung anak sapi. Hanya gara-gara patung anak sapi yang dari emas itu mempunyai suara. Hanya suara melenguh sapi saja, itu sudah dianggap sebagai Tuhan. Bikufrihim, karena kekufurannya. Padahal dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah bukankah dia tidak bisa bicara? Yang namanya Tuhan harusnya, ini kan penjelasan paling paling majunya, paling tuntasnya, Tuhan itu harusnya lebih dahulu, paling duluan. Sebelum semuanya ada, maka yang ada adalah hanya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ada, sebelum alam semesta ini ada, yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak, patung anak sapi baru diciptakan dari emas, kemudian mengeluarkan suara, disembah. Padahal sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan Nabi Musa melewati Laut Merah, kemudian Firaun ditenggelamkan, baru selamat itu sudah mengingkari, menyembah patung anak sapi. Diingatkan, lah patung itu kan nggak bisa bicara, hanya melengkuh saja. Sedangkan kalau sesuatu itu dijadikan Tuhan, harusnya dia membawa syariat. Syariat itu apa? Berarti harus ada larangan dan perintah. Kamu wajib sholat, kamu tidak boleh minum minuman keras, khamr, kamu tidak boleh berzina. Ketika ada perintah berarti ada kalamnya, ada ucapannya. Bagaimana kamu bisa menjadikan itu Tuhan kalau benda itu sendiri tidak bisa berbicara? Itulah orang-orang Yahudi. Qul bi'sa ma ya'murukum bi imanukum in kuntum mu'minin. Sungguh buruk, katakan kepada mereka, sungguh buruk ucapan kalian itu kalau itu mengikuti keyakinan dan agama yang kalian perjuangkan itu. Balik lagi ke ayat surat Ali Imran tadi. Duribat alaihimuddillah Duribat alaihimudillatu ainama thuqifu. Mereka akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada. Sebelum 1948 ke sini, mereka Yahudi itu akibat perang dunia kedua, akibat ulah mereka sendiri perang dunia kedua itu, mereka itu terusir dari benua Eropa yang hancur karena perang, mengungsi ke Palestina sebagai pengungsi, nggak punya apa-apa, ditampung dengan baik oleh Palestina, diberi kem-kem pengungsian, dijadikan disantuni, dipelihara, dinafkahi, dibantu. Hanya beberapa tahun kemudian mereka sudah mendirikan tanah mereka sendiri dan klaim bahwa tanah Palestina itu milik mereka. Sekarang yang terjadi tinggal beberapa wilayah saja yang yang belum mereka kuasai. Hampir seluruh Palestina sudah dikuasai oleh mereka. Dan mereka mendirikan negara Israel tersebut. Orang-orang yang terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimuddillatu ainama sukifu. Mereka diliputi kehinaan. Siapa saja? Kenapa ini selalu dijadikan cerita, dikisahkan, diabadikan dengan Al-Quran? Itu akan menjadi pelajaran, akan berlaku terus-menerus sampai hari kiamat. Peristiwa dengan urusan dengan Yahudi itu tidak akan selesai sampai kelak di hari kiamat. Kemudian duribat alaihimuddillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka akan selalu hina dimanapun mereka berada, kecuali mereka memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungannya dengan manusia. Ajaran Islam mengajarkan tidak hanya menjalin hubungan, menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta, tapi juga bagaimana berinteraksi, bermuamalah dengan sesama manusia. Ada agama-agama itu hanya mementingkan hubungannya dengan Tuhan. Menjadi rahib, menjadi pendeta, mereka mendekatkan diri dengan beribadah hanya kepada Tuhannya, menyendiri atau menempuh perjalanan, tidak cari nafkah, tidak punya keluarga, tidak punya istri, hanya menyembah Tuhannya menurut keyakinan mereka. Mereka dapat makan dari mana? Minta-minta kepada manusia. Itulah orang-orang yang seperti rahib, seperti pendeta. Seperti dalam agama Buddha ada biksu-biksu, ada Hindu di pendeta-pendeta. Mereka hanya mengurusi hubungannya dengan Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, tapi hubungannya dengan manusia nggak ada. Maka mereka malah merendahkan diri di hadapan manusia, hanya minta-minta, mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Tapi ajaran Islam sempurna, mengatur semua hubungan antara sang pencipta dengan makhluknya dan sesama makhluknya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Illa bihablim minallahi wa hablim
minan nasi wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka orang-orang yang putus hubungannya dengan Allah tidak hanya lepas hubungan, tidak hanya tidak mendapat pertolongan, tidak hanya tidak mendapat rahmat, tapi justru mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka datang membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa duribat alaihimul maskanah, dan mereka selalu diliputi kehinaan, rendah, tidak hanya di mata Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah, tapi di hadapan manusia mereka rendah, hina. Dzalika bi annahum, apa sebabnya mereka seperti itu? Nah, orang-orang Yahudi itu membunuh nabi saja dibunuh. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Yang pertama, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Ya tadi ada perintah, ada larangan, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami ingkari. Wa yaqtulunal anbiya bi ghairi haq. Mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asau. Itu karena mereka bermaksiat. Maksiat apa? Menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Siapa sih yang kejahatannya sampai melampaui batas kalau bukan orang Yahudi? Lawang nabi saja dibunuh. Yang membawa risalah dikejar-kejar dibunuh. Bahkan pembunuhannya tidak hanya sekedar dipenggal kepalanya, ada yang digergaji hidup-hidup. Para nabi dan rasul dibunuh. Tidak hanya mengingkari ajarannya, tapi manusianya, orangnya, nabinya dibunuh. Orang-orang yang melampaui batas. Harusnya kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, justru mentaatinya, menjadikan sarana ibadah ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebabnya kalau kita terputus hubungan dengan Allah, maka ketika Allah tidak ikut campur dalam hidup kita, maka yang masuk adalah setan, yang masuk adalah iblis, yang mengajak kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, kepada perbuatan yang menentang semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang menguasai musuhnya, harusnya itu kan kita jadikan musuh. Itu yang mengeluarkan nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, dari surga, menggodanya, merayunya, menipunya, sehingga keluar dari surga. Harusnya itu menjadi musuh, dan sudah ditetapkan sebagai musuh, musuh Allah dan musuh manusia. Tapi malah orang menjadikannya sebagai teman. Orang-orang yang bermaksiat itu kan teman para setan. Innal mubadzirina kanu ikhwan sayatin. Orang yang mubadir itu memubadirkan benda, makanan, harta, waktu, temannya setan. Berarti kalau tidak mentaati Allah, Allah Subhanahu wa taala lepas tangan dari orang ini, dibiarkan dia tidak mendapat hidayah, tidak mendapat petunjuk, tidak dilindungi. Yang masuk kepadanya adalah godaan setan. Itu yang dia ikuti, itu yang dia jadikan teman. Nah, inilah bencana yang melingkupi, yang menimpa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bencana itu pribadi, kemudian menjadi tidak hanya yang rusak hanya satu orang, mungkin satu keluarga. Dari satu keluarga bertambah lagi lingkungannya, menjadi masyarakat. Maka dari yang pribadi itu hilang keberkahan hidupnya. Orang yang bermaksiat kepada Allah, bencana berikutnya, hukuman berikutnya, dicabut keberkahan segalanya yang dia miliki di dunia ini. Keberkahan umurnya, keberkahan rizkinya, keberkahan ilmunya, keberkahan amalnya, keberkahan ketaatannya, keberkahan dunia dan akhiratnya dan agamanya. Kalau orang sudah berani
menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar apa-apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi penolongnya. Keberkahan itu akan dicabut. Bahkan sebab dicabutnya keberkahan suatu negeri adalah ketika masyarakatnya meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, dalam surat Al-A'raf disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan bagi mereka dari langit dan dari bumi. Tapi mereka malah mendustakan, walakin kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak mau beriman, tidak mau melaksanakan perintahnya. Malah yang dia laksanakan adalah yang dilarang. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka, kami azab mereka dengan atas atau akibat dari apa-apa yang mereka lakukan di dunia, atas perbuatan mereka sendiri. Keberkahan Indonesia ini, negeri kita ini kaya raya. Ada orang bahkan orang Indonesia sendiri mengatakan seakan-akan sepenggal surga itu jatuh ke bumi yang menjadi negeri kita Indonesia. Semuanya kita dapati dengan mudah. Di negeri yang lain, kalau musim dingin suhunya di bawah 0, membeku. Ketika musim panas di negeri yang lain sampai 40, ada yang 50 derajat di padang pasir. Kita di sini negeri yang yang damai, yang seharusnya aman, yang makmur, yang subur, yang sejuk, yang indah. Tapi bagaimana akibatnya kalau penduduknya tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Diambil semua keberkahan itu, diangkat, tidak menjadikan kemakmuran ini sebagai keberkahan. Keberkahan tidak bisa dinilai dengan banyaknya harta, tidak dinilai dengan tingginya ilmu, tidak dinilai dengan banyaknya sesuatu, harta atau kekayaan. Tapi keberkahan itu sesuatu bertambah baik dan tidak kemana-mana, senantiasa bertambah, tidak berkurang, dan bermanfaat bagi penduduknya, menjadikan penduduk itu menikmati hasil bahkan dari langit dan dari bumi. Yang padang pasir saja ketika dia beriman, yang tidak sesubur negeri kita, mendapat keberkahan yang luar biasa. Makanya negeri-negeri yang diberkahi itu, salah satu cirinya, tandanya adalah mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama dari surat Al-Isra itu, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Keberkahan kalau diikuti dengan iman dan ketakwaan. Tapi ada di antara negeri-negeri itu yang
diambil keberkahannya karena penduduknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sampai sekarang masih diliputi peperangan. Bahkan Masjidil Aqsa masih dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bahkan yang negeri yang muslim diangkat keberkahannya, sampai sekarang Suriah saja masih belum aman. Padahal termasuk dari ayat tersebut. Karena dia dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu kelewatan Suriah itu masuk di dalam negeri Syam. Tapi karena bermaksiat kepada Allah, karena tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya, keberkahan itu hilang. Kita yang kurang keberkahan, yang banyak kemakmuran, banyak potensi sumber daya alam saja, yang kita anggap masih banyak ketidakadilan di negeri kita, ternyata di sana lebih parah lagi. Padahal sudah ada nas yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Karena ulah mereka sendiri yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan rezeki kita, sudah menentukannya, hendaknya kita mencarinya dengan cara yang terbaik, dengan cara yang halal. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna ruhal kudus," malaikat Jibril, ruh kudus, "nafasa fi rawi," dia membisikkan ke dalam diriku, "annahu lan tamuta nafsun," tidak akan seseorang itu mati, "hatta tastakmila rizquha," sampai rizkinya sempurna. Gak ada orang yang mati itu kecuali rizki yang sudah dicatat baginya akan sempurna, akan sampai semuanya yang sudah dijanjikan, sudah ditulis sebelum dia diciptakan. Fattaqullaha wa ajmilu fil talab, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah dalam mencarinya, menjemputnya dengan cara yang halal. Fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi taatih, maka sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa dijemput kecuali dengan cara ketaatan kepadanya. Berarti dengan cara yang halal. Orang yang menjemput rizki, mendapatkan rizki dengan cara yang haram, itu ngambil jatahnya sendiri, tapi dia tidak sabar, lalu dia mengambilnya dengan cara yang haram. Padahal kalau dia cari dengan yang halal, itu ya dia tetap dapat. Kalau dia mau berusaha dengan yang halal, dia akan mendapatkan jatah rizkinya itu, tapi dengan cara yang halal. Karena ketidaksabarannya, dia menjemputnya dengan maksiat. Sampai setetes air pun yang masuk ke dalam rongga tubuh manusia itu adalah rizkinya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau orang hidupnya hilang keberkahannya, perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya dengan mentaatinya, bukan dengan maksiat. Ada orang itu selalu ditimpa masalah hidupnya, dan tidak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Tapi ada orang yang selalu merasa masalahnya nggak pernah selesai. Masalah keluarganya yang tidak rukun misalnya, masalah rizkinya yang susah, masalah pendidikannya, masalah kesehatannya, sering sakit-sakitan. Tapi orang itu menjauh dari sang pemberi, sang pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya tidak pernah, sujudnya tidak pernah, apalagi baca Qur'annya, apalagi puasanya. Bagaimana dia akan memperbaiki kehidupannya ini? Keberkahannya hilang, keberkahan keluarganya, keberkahan rizkinya, keberkahan badannya, kesehatan di dalam tubuhnya, keberkahan akalnya, keberkahan waktunya, keberkahan umurnya, keberkahan agama dan dunianya.
Kalau orang itu bermaksiat kepada Allah, dicabut seluruh keberkahan itu, maka yang ada tambah sengsara. Mungkin kita lihat dirinya orang itu bahagia menurut persepsi kita, tapi kita tidak tahu. Yang melakukan, yang merasakan jauh dari Sang Penciptanya akan tambah sengsara. Tidak ada kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu dinilai dari materi, maka orang-orang kaya itu orang yang paling bahagia, nggak perlu lagi cari kebahagiaan. Ternyata orang-orang kaya itu ada yang sampai matinya bunuh diri. Apa yang mereka cari? Ada orang-orang kaya itu hanya ada yang pelampiasannya kepada obat-obatan terlarang untuk menenangkan hidupnya, untuk menenangkan dirinya. Berarti harta tidak menjamin kebahagiaan, apalagi keberkahan. Kalau ketenaran, kepopuleran, terkenal itu menjadi tolak ukur kebenaran, para penyanyi, para orang-orang yang terkenal itu mungkin akan bahagia, senang. Ternyata banyak mereka orang yang bunuh diri. Ternyata mereka tidak mendapati kebahagiaan dari ketenaran, dari harta, bahkan dari jabatan. Semuanya kalau kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau mentaati Allah, maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak ada, semuanya melalaikan. Illa dzikrullah, kecuali kamu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa dzikrullah azza wa jalla wa mawalah, dan menjadi pelindungnya, menjadi kekasihnya. Wa alimun, atau orang yang belajar atau orang yang alim, yang punya ilmu, orang yang mendalami agama, au muta'allim, orang yang belajar, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari agamanya. Dalam hadis yang lain atau asar, ad-dunya mal'unah, dunia ini terlaknat, mal'unun ma fiha, semuanya menjauhkan diri, karena laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa ma kana lillah, kecuali kalau dunia itu kita jadikan niatnya lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita lillahi taala. Nah, belajar kita lillahi taala. Sedekah kita lillahi taala. Aktivitas kita selalu diiringi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadikan hukuman atau bencana bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia akan turun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jatuh. Ibaratnya kita hidup di dunia ini, orang yang beriman itu sedang meniti tangga untuk naik, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Tadi memperbaiki hubungan dengan Sang Penciptanya. Kita senantiasa membuat ketaatan, itu berarti naik dengan ketaatan, dan kita akan turun derajatnya kalau kita berbuat maksiat. Dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan, sesempurna mungkin. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kami kembalikan dia kepada yang terendah. Penafsiran pertama, yang tadinya muda, bayi, menjadi anak-anak, remaja, kuat, dibalikkan lagi. Ketika tua, lemah lagi, tidak berdaya lagi, gak bisa apa-apa lagi. Tapi dalam penafsiran yang kedua, ketika manusia itu berbuat ketaatan, semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah. Ketika dia berbuat kemaksiatan, jatuh posisinya, jatuh kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang jatuh itu bisa karena hanya melalaikan
tidak melakukan ketaatan, hanya melakukan yang mubah saja. Harusnya dia meningkat, berhenti, stagnan. Atau dia melakukan dosa. Dosa ada dosa kecil atau dosa besar, tergantung dia bertambah. Di sisi lain mungkin dia ada ketaatan, ada naiknya, tapi ada turunnya. Berarti dalam kehidupan manusia dia ada naik, ada turunnya. Kalau amalannya sedikit, ketaatannya sedikit, sedangkan maksiatnya banyak, berarti dia baru naik misalnya 1 senti, turunnya 100 meter. Tergantung dengan besar atau kecilnya dosa yang dia lakukan. Lalu bagaimana orang yang sudah jatuh ini bisa menjadikan sebagai pemicu? Bahkan ada yang sampai jatuhnya ini tidak tertolong lagi kalau dia jatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, keluar dari agama Islam. Tapi kalau dia hanya meninggalkan yang ketaatan, hanya berbuat mubah, berarti dia tersia-sia. Harusnya dia maju, dia naik, stagnan, berhenti. Tapi yang tadi, yang bermaksiat tadi, ada yang dosa kecil, ada yang dosa besar, tergantung manusianya. Bisa menjadi motivasi. Orang pasti semuanya pernah bermaksiat, berbuat dosa. Tinggal orangnya, apakah menjadikan itu pemicu? Oh, saya ternyata hanya manusia rendah. Ternyata saya tidak pantas untuk menyombongkan diri. Tidak ada ujub di dalam dirinya, tidak merasa yang paling suci, paling benar. Ternyata saya juga melakukan kesalahan. Lalu itu pemicu, saya harus lebih baik lagi. Ini menjadi ingat. Ketika dia ditimpa musibah, dia tidak merasa, aduh saya sudah taat kok saya ditimpa musibah. Mungkin orang yang bermaksiat ini akan merasakan itu harusnya musibahnya lebih besar, tapi Allah saking sayangnya kepada saya, hanya diuji dengan ujian yang sedikit. Padahal saya lebih pantas untuk diuji dengan sesuatu yang lebih besar, karena dosa saya sangat besar. Berarti Allah masih sayang sama saya. Maka dia meningkatkan ibadahnya. Meningkat ibadahnya tidak menjadikan dia merasa suci. Oh, saya sudah bagus, sudah taat, sudah meningkat. Ternyata itu yang menjadi motivasinya, tidak merasa suci, selalu tawadhu, selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu memacunya untuk memperbaiki diri terus-menerus. Dia tidak melupakan kesalahannya sebagai pemicu untuk selalu beribadah kepada Allah, tapi juga dia melupakan segala ibadahnya karena dia tidak mau menyombongkan diri di hadapan Sang Penciptanya. Nah, orang seperti ini bisa kembali kepada posisinya yang semula, yang tadinya jatuh, yang jatuhnya 100 meter bisa bangkit lagi ke tempat semula, atau bahkan lebih tinggi lagi dari yang sebelumnya. Tergantung sikap orang itu mensikapi kemaksiatan yang dia alami, yang dia lakukan. Apakah itu menyadarkannya bahwasanya dia hanya makhluk yang lemah, yang tidak lepas dari kesalahan, dari dosa, dari maksiat, yang banyak lupanya. Maka itu menjadikan orang ini senantiasa termotivasi, terdorong untuk selalu berbuat lebih baik lagi. Jangan sampai terjatuh seperti yang kemarin. Jangan sampai berbuat kemaksiatan yang sampai bisa menghilangkan kedudukannya sebagai seorang yang beriman. Bahkan kadang-kadang seseorang itu menganggap remeh satu perbuatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah wahidah. Ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dia anggap remeh, la yulki laha balan, dia menganggap itu hanya biasa, remeh, sepele menurut persepsinya. Tapi yahwi biha finnari ab'adan mimma bainal masyriq wal maghrib, itu ternyata menjatuhkannya, menjerumuskannya kepada jurang yang sangat dalam di dalam neraka, sejauh antara barat dan timur. Berarti ada sesuatu kadang-kadang kita tidak tahu. Nah, itulah anjuran kita, dorongan kita untuk mencari ilmu, menuntut ilmu. Jangan sampai kita terjerumus. Satu ucapan saja kadang-kadang bisa menjerumuskan manusia kepada kebinasaan yang sangat dalam, kepada jurang neraka. Mungkin dia anggap sepele, menghina ayat-ayat Al-Quran, menjadikannya bahan candaan, menghina syariat Islam. Banyak yang diucapkan manusia,
Ada yang berani sampai mengatakan ayat-ayat suci harus tunduk kepada ayat-ayat konstitusi. Ringan. Bahkan dia menganggapnya itu sesuatu yang pintar, cerdas. Bahkan banyak yang menganggap itu baik. Dia merendahkan ayat-ayat suci, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala direndahkan di atas, di bawah dari ayat-ayat konstitusi buatan manusia. Ini mungkin dianggap sepele, tapi itu bisa berakibat sangat dalam, menjerumuskannya ke dalam neraka yang sangat dalam, meremehkan ayat-ayat Allah Subhanahu, dan banyak ucapan-ucapan seperti itu yang orang tidak tahu hukumnya lalu terjerumus ke dalam satu ucapan atau perbuatan. Seperti dalam hadis, orang berkorban satu lalat saja ternyata menjerumuskannya, menjadikan dia masuk neraka. Hanya gara-gara korban seekor lalat, tapi dipersembahkan untuk berhala, untuk patung yang dianggap sepele, tapi ternyata berakibat menjerumuskannya ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa taat kepadanya, menjauhi segala kemaksiatan, menjauhi segala kemungkaran. Apalagi ini nanti bulan Desember ada ikut-ikutan, ya kan? Dalam surat Maryam itu ayat 90, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Seakan-akan langit itu mau pecah, bumi terbelah, dan gunung akan hancur berantakan gara-gara ada orang mengatakan Tuhan punya anak. Itu kan ibadah milik orang lain yang kadang-kadang diikuti oleh orang-orang yang tidak tahu hukumnya. Anda'uli rahmani walada, karena mereka mengklaim Tuhan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman punya anak. Bumi terbelah, langit pecah, gunung hancur berantakan. Itulah kadang-kadang ucapan yang satu saja kecil dianggap dari lidah manusia, akibatnya sangat fatal. Semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang taat, yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di jalannya. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.